Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan saya Abis Siap di channel Abis Siap 75. Mengapa di Priangan Timur, khususnya di Tasikmalaya, banyak ditemukan makam-makam dengan gelar Tubagus dan Raden dengan nama Jawa? Oke sahabat, sebelum dilanjut ke pembahasan dengan tema yang sedang kita bicarakan, eh, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mensupport channel ini, dan kepada yang belum atau sahabat-sahabat yang pertama kali menemukan channel ini, silakan di subscribe, like, comment, and share bila bermanfaat. Mudah-mudahan dan insya Allah saya akan berusaha terus memberikan video-video yang beragam, bervariatif, mudah-mudahan juga membawa manfaat buat kita semua. Oke, sahabat, kembali ke tema. Mengapa di Priangan, khususnya di Tasikmalaya, banyak ditemukan makam-makam sesepuh atau karuhun dengan gelar Tubagus dan raden-raden dengan nama belakang Jawa? Satu, tentang masalah makam dengan gelar Tubagus. Ini memang harus dibuktikan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Silakan sahabat-sahabat yang paham, yang tahu atau punya referensi tersendiri. Tubagus sendiri adalah gelar kebangsawanan dari Banten, dan memang di Tasikmalaya sendiri di beberapa tempat, di beberapa daerah banyak ataupun ada makam-makam yang disepuhkan memakai gelar Tubagus. Kalau menurut pendapat saya, ini pendapat pribadi saya, bagi makam-makam leluhur yang memakai gelar Tubagus adalah sisa-sisa ataupun pasukan Syekh Yusuf yang dari Makassar sebelum dibuang ke Afrika Selatan. Dari Banten bersama pasukannya sempat bersembunyi di Tasikmalaya, terutama di Pamijahan, di Syekh Abdul Muhi. Nah, ketika Syekh Yusuf ditangkap dan dibuang, diasingkan, sebagian pasukannya tidak kembali ke Banten, malah menetap terutama di seputar Tasikmalaya, sambil menyebarkan agama Islam. Sebenarnya bukan menyebarkan, agama Islam sendiri sudah ada di Tasikmalaya pada saat itu, tapi ya menambah wawasan, menambah pelajaran tentang agama Islam. Makanya di beberapa tempat, plus di sini di Purbaratu, di kampung saya ini sekarang, ada makam Kiai atau Syekh Tubagus Abdullah, yang saya perkirakan bahwa beliau adalah pasukan dari Syekh Yusuf, yang ketika Syekh Yusuf ditangkap diasingkan ke Afrika Selatan, beliau tidak kembali ke Banten, tapi menetap di daerah Priangan, terutama di Tasikmalaya, menikah dengan orang lokal, kemudian ya mengajarkan agama Islam, mendirikan pendidikan. Dan untuk saya Tubagus Abdullah sendiri, sebelumnya saya sudah bahas sedikit, menurunkan terutama pesantren Cinta Pada dan pesantren Condong. Nah, kemudian ada juga makam-makam yang dengan gelar Raden dengan nama belakang kejawa-jawaan. Kalau menurut pendapat saya, ini ada dua teori menurut pendapat saya pribadi. Satu adalah pasukan Pangeran Diponegoro, ketika Pangeran Diponegoro ditangkap juga dengan sesat yang licik dan diasingkan, maka pasukan yang menyebar, bahkan keluarganya pun pernah diultimatum untuk tidak diharapkan masuk ke istana, maka pasukannya menyebar ke wilayah Jawa, di seputaran Jawa, dari barat sampai ke timur, bahkan keluar Pulau Jawa pun saya akan ada.
Eh, Sebagian menunjukkan identitas, tapi sebagian ada juga yang menutup dirinya sebagai untuk mengamankan diri, jadi menutup siapa dia. Maka di beberapa tempat ada eh, contoh di kampung saya di Singapura ada Raden Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi, Raden Mangkubumi. Kalau saya meyakinkan mungkin ada salah satunya itu. Kemudian walaupun saya belum sampai saat ini belum menemukan catatan yang pasti yang jelas, termasuk leluhur kami juga, hanya beliau tidak salah menutup diri, tapi it's okay ya, itu cuma analisa bahwa beliau juga adalah salah satu pasukan dari Pangeran Diponegoro. Satu itu, yang kedua adalah sisa-sisa atau pasukan dari Sultan Agung yang menyerang ke Batavia karena gagal. Pada saat Sultan Agung ketika gagal menyerang ke Batavia, hukumnya siapapun yang kembali ke Mataram mendapat hukuman pancung. Ada di beberapa catatan buku juga, ada bahkan di filmnya seperti itu. Siapapun yang gagal dalam peperangan melawan Batavia, ya hukuman. Ya mungkin daripada pulang ke daripada pulang ke Mataram menghadapi hukuman pancung, sebagian menetap di daerah Pirangan, di daerah Sunda, di daerah Jawa Barat, dan beranak pinak di sana. Dan di antara makam-makam ya ditemukan makam-makam dengan gelar Raden dan nama belakang Jawa, ningrat Jawa. Itu hanya opini saya, hanya pendapat saya yang mungkin bisa salah, dan ini perlu dibuktikan oleh sahabat-sahabat yang berkompeten di bidang. Saya habis jam 75, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.